Seorang anak laki-laki dikurung di penjara bawah tanah yang gelap gulita. Namun, dengan tekad yang kuat, ia bertahan selama 6 bulan. Perlahan-lahan, ia mulai bisa melihat makhluk hidup yang bergerak di kegelapan. Tapi saat ia sedang berpikir, seekor ular perak diam-diam melilit lengannya. Sebelum Huiyu sempat bereaksi, ular itu menggigit lengannya. Saat racun masuk ke dalam tubuhnya, urat nadi di lengan Huiyu menonjol. Rasa sakit yang menusuk langsung menyerbu jantungnya. Tepat saat ia akan pingsan, jendela kecil di pintu besi perlahan terbuka. Keinginan Huiyu untuk hidup kembali berkobar. Ia tiba-tiba bangun dan meraih makanan yang dilemparkan masuk. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu untuk tetap hidup. Ia melahap makanan tersebut. Tak lama kemudian, rasa sakit akibat racun perlahan menghilang. Huiyu melihat dengan jelas ular yang menggigitnya. Ia menyadari penglihatan malamnya meningkat. Mungkinkah karena ular itu, konon, orang yang selamat dari racun ular akan meningkatkan ketahanan terhadap racun. Jika demikian, ia sekarang memiliki senjata. Memikirkan hal itu, Huiyu perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Tindakannya berhasil membuat ular itu marah. Ular itu menggigit Huiyu hingga darahnya bercucuran. Saat racun kembali masuk ke dalam tubuhnya, rasa sakit seperti terbakar api kembali menyerbu jantungnya. Bedanya, kali ini Huiyu tidak pingsan. Sebaliknya, senyum gembira muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, Huiyu kembali tenang, dan ular itu pun tidak lagi mengganggunya. Ular itu hanya menggoyangkan ekornya dan menghilang dalam kegelapan. Saat ular itu pergi, sekelilingnya mulai bergetar hebat. Pintu besi yang telah lama mengurungnya kini perlahan terbuka. Huiyu sedikit terkejut. Di luar pintu, ia melihat koridor panjang yang tak berdasar. Kira-kira setiap 20 langkah, ada sebuah ruangan. Didorong rasa ingin tahu, ia membuka pintu besi. Bau busuk menyengat hidungnya. Di dalamnya tergeletak sesosok mayat yang telah lama membusuk. Meskipun wajahnya sudah tak dikenali, dari tulangnya, Huiyu menduga mayat itu adalah anak seusianya. Huiyu terus berjalan menuju ujung koridor. Ia sampai di sebuah pintu besi besar yang menghalangi jalannya. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Huiyu mendorong pintu besi itu dengan kuat. Di balik pintu, berdiri 2 anak seusianya. Namun, wajah Huiyu tetap datar. Sebaliknya, kedua anak itu tampak sangat terkejut. Huiyu mengabaikan mereka, dan terus menjelajah. Ia menemukan situasi yang sama di tempat itu. Saat itu, anak perempuan itu memanggil Huiyu. Hanya mereka berdua yang selamat di tempat ini. Huiyu berpikir sejenak. Ia menduga masih ada ruangan lain di tempat itu. Setelah itu, ia mengajak kedua anak itu untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sebuah pintu besi kembali muncul di ujung koridor. Saat pintu dibuka, terlihat lebih banyak orang yang selamat di dalamnya. Namun, wajah Huiyu tetap tanpa ekspresi. Ia terus memeriksa ruangan-ruangan di sekitarnya. Ia menemukan bahwa makanan di sini lebih baik. Bahkan ada orang yang mengenakan pakaian sutra. Hal ini membuat Huiyu semakin bingung dengan tujuan mereka. Huiyu kembali memimpin mereka masuk lebih dalam. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini setelah dia membuka pintu besi, cahaya menyilaukan terpancar keluar. Setelah Huiyu perlahan membuka matanya, sebuah desa besar muncul di dalam gua. Huiyu masuk ke desa untuk memeriksa struktur rumah-rumah. Tetapi ia mendapati bahwa tempat itu tidak hanya tidak berpenghuni, tetapi juga dibangun dengan sederhana dan kasar. Seolah-olah baru saja dibangun. Saat ia sedang bingung, seorang wanita berambut perak memotong pikirannya. Sebelum Huiyu sempat bereaksi, wanita itu sudah berada di depannya. Mata merahmu sangat indah. Huiyu sedikit terkejut. Apakah mataku merah? Mungkinkah karena gigitan ular? Melihat Huiyu yang sedang merenung, Bai Min tersenyum. Kau berbeda dari yang lain. Semua orang panik, tapi kau terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, 2 orang memotong percakapan mereka. Mereka dengan ramah mengundang Huiyu untuk bergabung dengan kelompok mereka. Huiyu menolak mereka. Mata gadis itu terlihat sedikit kecewa, tetapi hanya sesaat. Lalu ia tersenyum dan mengundang Bai Min untuk bergabung. Bai Min pun tidak menolak. Dan saat ini, mereka telah membentuk beberapa kelompok. Huiyu adalah satu-satunya pengecualian. Dia tidak bergabung dengan kelompok manapun, karena ia hanya bisa mempercayai dirinya sendiri. Huiyu dengan cermat mengamati ruang bawah tanah ini. Ia menemukan bahwa tempat ini telah lama terbengkalai, dan baru-baru ini digunakan kembali. Di tengah lamunannya, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari atas. Kemudian, sebuah keranjang berisi makanan dijatuhkan ke bawah. Anak-anak yang sudah lama tidak melihat makanan mulai berebut. Saat itu, seorang pemimpin kelompok menghentikan mereka, dan mengatakan akan membagikan makanan secara adil. Para pemimpin lain pun menyetujuinya. Namun, saat itu juga, Huiyu berteriak, "Tunggu!" Membuat semua mata yang lapar tertuju padanya. Aku hanya ingin bagianku. Setelah mengatakan itu, ia mengulurkan tangan untuk mengambil makanan. Tindakannya membuat si rambut merah di sebelahnya tidak senang. Ia langsung meraih tangan Huiyu.
Tanpa izin kami, tidak ada yang boleh mengambil makanan dari sini. Seolah-olah sudah menduganya, Hui Yue menepis tangannya, lalu dengan cepat menamparkan wajah si rambut merah. Ibu jarinya menusuk dalam kemata kanan si rambut merah. Rasa sakit yang hebat membuat si rambut merah menjerit. Adegan mengerikan ini membuat wajah semua orang diliputi ketakutan. Yang memecahkan kebuntuan adalah orang yang pertama kali ditemui Hui Yue, Xiao Ru Yue, yang menyuruhnya melepaskan si rambut merah. Dengan begitu, tidak ada yang akan menyentuh bagianmu. Dua pemimpin lainnya mengangguk setuju. Melihat itu, Hui Yue bangkit dan melepaskan si rambut merah. Setelah keributan ini, banyak orang meninggalkan kelompok si rambut merah. Sebaliknya, kelompok Xiao Ru Yue menjadi lebih besar, karena ia tahu cara membagikan makanan dengan bijak. Oleh karena itu, kesetiaan anak-anak padanya juga meningkat. Keesokan harinya, Xiao Ru Yue menemui Hui Yue, dan bertanya mengapa dia masih tinggal di ruang bawah tanah yang gelap itu. Hui Yue mengatakan bahwa dia merasa lebih nyaman di sana. Dan sebenarnya, dia diam-diam melatih kesabarannya. Melihat itu, Xiao Ru Yue kembali menawarkan bantuan. Tapi Hui Yue tetap menolak tawarannya. Sementara itu, keranjang makanan kembali diturunkan. Namun kali ini, makanan yang diberikan sangat sedikit. Hui Yue menghela nafas. Rencana mereka dimulai. Setelah itu, seorang anak di kelompok Xiao Ru Yue menghilang. Hui Yue tahu ini karena dia adalah anak yang paling lemah. Dan Xiao Ru Yue tidak berniat membiarkan hal ini berakhir begitu saja. Maka, perang diam-diam dimulai. Setiap malam, seseorang menghilang. Semua orang mulai saling curiga. Semua orang menjadi brutal. Sementara Hui Yue tetap di ruang bawah tanah yang gelap. Akan lumut setiap hari. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di koridor yang gelap. Si rambut merah dan beberapa anak buahnya menemukan tempat itu. Mata kanannya sudah buta, dan mereka datang untuk membalas dendam pada Hui Yue. Karena kekurangan makanan, dia telah membunuh dua anak. Jadi saat ini, dia sangat percaya diri. Saat dia sedang merasa bangga, salah satu anak buahnya berteriak, "Sesuatu menggigit kakiku." Dia pun jatuh ke tanah dan mulutnya berbusa. Tidak jauh dari situ, seekor ular diam-diam pergi. Mereka belum sempat bereaksi. Anak buah yang memegang obor menghilang dalam kegelapan. Wajah bangga si rambut merah lenyap. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Sebelum sempat bereaksi, Hui Yue muncul di belakang anak buah lainnya. Lengannya melilit leher seperti ular perak. Dengan perlahan Hui Yue mengencangkan lengannya. Anak buah itu akhirnya jatuh ke tanah yang dingin. Saat ini wajah si rambut merah dipenuhi ketakutan. Keringat dingin mengalir tanpa henti dari dahinya. Dia menggertakkan giginya dan menerjang Hui Yue dengan ganas. Kedua tangannya seperti cakar elang yang melesat keluar. Namun gerakan Hui Yue begitu lincah seperti kelinci. Tidak satupun serangannya berhasil mengenainya. Ketika si rambut merah berhenti bergerak, bayangan Hui Yue sekali lagi menghilang dari hadapannya. Si rambut merah panik. Dia terus-menerus melihat ke kiri dan kanan dalam kegelapan. Namun itu tidak menghentikan Hui Yue untuk diam-diam muncul di belakangnya. Seolah-olah dia merasakan hawa dingin itu. Si rambut merah buru-buru melarikan diri ke tempat jauh. Namun kehilangan arah. Dia hanya bisa tak berdaya bersandar di sudut dinding. Keringat dingin terus muncul di wajahnya. Dia terus-menerus memohon ampun. Namun Hui Yue tetap mengabaikannya. Dia hanya berjalan perlahan ke arahnya. Sekarang sudah terlambat. Setelah itu, tubuhnya turun dengan cepat. Tangan kanannya menghantam seperti cakar harimau. Tubuhnya melilit si rambut merah seperti ular perak. Saat si rambut merah terjatuh ke tanah, Hui Yue berbalik dan berjalan masuk ke dalam kegelapan. "Kau kalah karena kau masih terlalu lemah." Anak-anak ini sudah 3 hari 3 malam tanpa makan. Hanya dengan melihat sebuah kentang, mereka kehilangan akal sehat dan menjadi kalap. Tapi mereka tidak tahu, ini hanyalah jebakan yang dibuat Xiao Ru Yue untuk menyingkirkan mereka. Seiring dengan bunyi siulan tajam, sekelompok anak-anak tiba-tiba muncul dari bangunan sekitar. Dalam sekejap, mereka memusnahkan semuanya. Saat ketua mereka dikepung, sosok Xiao Ru Yue perlahan muncul dari kegelapan. Bai Mao berharap dia bisa melepaskan anak-anak itu. Tapi sekarang makanan langka. Demi timnya, Xiao Ru Yue jelas tidak bisa membiarkan mereka hidup. Dia mengabaikan permohonan Bai Mao, dan berbalik pergi setelah membunuh mereka semua. Semua ini dilihat oleh Hui Yue dari atap. Melihat mereka saling bunuh dengan berbagai cara, Hui Yue tampaknya mengerti tujuan orang-orang itu. Bangunan di sini seharusnya merupakan versi mini dari suatu tempat. Bangunan yang begitu megah, mungkin adalah halaman seorang pemimpin sekte di dunia persilatan. Dan mereka tampaknya ingin anak-anak terbiasa dengan tempat ini. Terbiasa dengan rasa membunuh. Suatu hari nanti, mereka akan membiarkan anak-anak saling bunuh di tempat dengan medan yang sama. Tetapi jika tempat seperti ini diatur dengan baik pertahanannya, hampir tidak mungkin untuk kembali hidup-hidup. Sepertinya mereka ingin melatih pembunuh sekali pakai. Sementara itu, tim Xiao Ru Yue telah meraih kemenangan. Dan pada saat ini, cahaya menyilaukan muncul kembali di atas kepala. Semua orang mengira makanan akan datang.
dan senyum muncul di wajah mereka tanpa sadar. Tapi wajah Hui Yue menunjukkan ekspresi gelap, seolah-olah sedang mewaspadai sesuatu. Ini membuat Xiao Ruyu sedikit bingung. Sampai dia mendongak dan melihat pemandangan yang aneh itu. Orang-orang bertopeng melompat turun satu persatu. Mereka memukuli anak-anak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai 3 pemimpin yang menyamar muncul. Barulah mereka berhenti memukuli anak-anak. Orang yang memimpin menyebut dirinya Yi Jian, dan mengatakan bahwa mulai sekarang, nyawa kalian adalah milikku. Seorang anak yang tidak terima berbicara kembali. Tapi detik berikutnya, nyawanya diambil oleh pembunuh di sampingnya. Semua orang terkejut dengan adegan kejam ini. Tidak lama kemudian, pemimpin yang menyebut dirinya Yi Jian kembali ke dalam ruangan. Dia mengeluarkan surat tugas pembunuhan rahasia dari sakunya. Hadiahnya mencapai 500.000 tael emas. Syaratnya adalah tidak meninggalkan jejak apapun yang terkait dengan kelompok bayangan salju. Sekarang hanya tersisa batas waktu 6 tahun. Sepertinya sudah waktunya untuk menyelesaikan tugas yang ada di dalamnya. Sejak saat itu, anak-anak menjalani pelatihan brutal setiap hari. Tujuannya hanyalah untuk melatih mereka menjadi pembunuh berdarah dingin. Dan Xiao Ruyu adalah yang paling unggul di antara mereka. Tidak hanya cerdas, kemampuan bertindak dan penilaiannya juga terbaik. Sementara Hui Yue selalu mempertahankan nilai rata-rata, karena dia tahu dia tidak boleh terlalu menarik perhatian. Tapi usahanya berkali-kali lipat dari anak-anak lain. Sampai larut malam, dia masih berlatih teknik pernapasan petir terbelah. Ini adalah teknik dasar yang diajarkan instruktur kepada mereka. Yang lain menganggap ini sebagai batu loncatan untuk merasakan ki. Jadi mereka hanya mempelajari tahap pertama. Tapi Hui Yue tidak berpikir begitu. Dia punya pemahamannya sendiri. Jika dilatih hingga sempurna, pasti akan sangat berbeda dengan efeknya saat ini. Keesokan harinya, anak-anak berlatih seperti biasa. Tapi lawan Hui Yue hari ini tampak agak aneh. Setiap serangannya seperti benar-benar ingin membunuhnya. Melihat anak itu tersenyum gila, Hui Yue menyadari dia harus memberinya pelajaran. Sementara itu, si rambut merah tertawa terbahak-bahak. Ia menggunakan gerakan tubuhnya secara acak, berputar-putar di sekitar Hui Yue. Berusaha mengacaukan pandangannya. Sepertinya inilah saatnya. Ia melemparkan beberapa senjata rahasia setipis rambut. Hui Yue menangkis semuanya dengan pedang pendeknya. Namun, si rambut merah sudah berada di belakangnya. Kecepatannya secepat kilat. Ia mengayunkan pedang pendeknya, menciptakan beberapa bayangan di sekitar Hui Yue. Saat si rambut merah melancarkan serangan terakhirnya, Hui Yue berdiri di sana tanpa cedera. Ia menyadari jika ia terus menyembunyikan kekuatannya, ia akan mati di sini. Maka ia melemparkan pedang pendeknya, dan langsung menendang perut si rambut merah. Si rambut merah kesakitan dan memuntahkan darah segar. Tapi Hui Yue sepertinya belum ingin melepaskannya. Hanya dengan 2 gerakan, si rambut merah kehilangan tangan kanannya. Saat Hui Yue mempertimbangkan untuk membunuhnya, kedua pemimpin datang ke tempat itu setelah mendengar keributan. Tanpa menunggu Hui Yue berpikir, sebuah pedang tajam langsung mengarah ke tenggorokannya. Hui Yue bahkan tidak melihat bagaimana pedang itu dikeluarkan. Saat ia memikirkan bagaimana cara melepaskan diri, pedang panjang itu perlahan ditarik kembali. Pemimpin itu berbalik membelakangi Hui Yue. Seorang pembunuh tidak boleh meninggalkan jejak, kapanpun. Memotong pergelangan tangan seperti ini, sama saja dengan memberitahu identitas kita. Setelah mengatakan itu, ia pergi dari tempat itu bersama anak buahnya. Hui Yue menghela nafas lega. Tekanan yang kuat itu membuatnya sulit bernapas untuk sementara waktu. Waktu berlalu, 6 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dari 300 anak, kini hanya tersisa 30. Beberapa anak bahkan telah melampaui instruktur mereka. Hui Yue bahkan bisa bersembunyi di dekat instrukturnya tanpa terdeteksi. Waktu yang tersisa sebelum mereka ditugaskan juga tidak banyak. Maka, pemimpin mengumpulkan semua anak, dan mengeluarkan 3 buku rahasia. Ini adalah latihan terakhir kalian. 3 dari kalian harus mempelajari ilmu bela diri ini. 27 orang yang tersisa harus membunuh 3 anak yang mempelajari ilmu bela diri ini. Setelah latihan selesai, kami tidak akan memaksa kalian lagi, sampai kalian meninggalkan tempat ini. Semua orang terkejut mendengarnya, karena itu berarti hanya dengan mengorbankan 3 orang. 27 orang yang tersisa bisa pergi dari tempat ini. Namun, pikiran Hui Yue berbeda. Meskipun mempelajari ilmu bela diri itu akan menjadikannya target, ilmu bela diri yang dipelajari kali ini mungkin yang terkuat sejauh ini. Jadi, Hui Yue memutuskan untuk mengambil risiko. Ia akan mempelajari ilmu bela diri ini. Tidak lama kemudian, 2 anak lain yang mempelajari ilmu bela diri itu telah tewas dalam pertempuran. Sekarang hanya tersisa Hui Yue, tapi dia telah menghilang cukup lama. Xiao Ge menyarankan untuk membunuh instrukturnya saja. Itu mungkin lebih mudah daripada membunuh Hui Yue. Song Tian setuju dengan idenya. Ia juga tahu bahwa para pemimpin pasti memiliki semacam batasan pada anak-anak itu. Hanya Xiao Ruyu yang menentang mereka. Dia pikir terlalu dini untuk mempertimbangkan penghapusan batasan.
Prioritas utama saat ini adalah fokus menemukan Hui Yue. Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan tempat itu bersama yang lainnya. Saat mereka semakin menjauh, sosok Hui Yu perlahan muncul. Dia mendengar percakapan mereka. Hal ini juga mengingatkan Hui Yu bahwa instruktur saat ini seharusnya sedang sibuk mengawasi anak-anak. Dalam situasi seperti ini, mungkin ini adalah kesempatan untuk menemukan tujuan sebenarnya mereka. Hui Yu kemudian pergi ke markas sementara instruktur. Meskipun tempat ini dijaga ketat, Hui Yu telah berlatih teknik pernapasan petir dan dapat menggunakan teknik menahan napas saat bergerak. Dia masuk tanpa suara melewati instruktur. Kemudian dia tiba di ruangan terdalam markas. Dia membalik semua buku, dan akhirnya menemukan surat tugas dari ANSA. Komisi 500.000 tael. Seseorang bernama Wu Guang dari ANSA. Syaratnya adalah tidak meninggalkan jejak apapun yang terkait dengan kelompok bayangan darah. Hui Yu sedikit terkejut. Hanya untuk satu orang, mereka membayar harga yang begitu mahal. Apakah ini sepadan? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang ribut dari luar pintu. Sepertinya mereka menyadari sesuatu. Jian tiba-tiba membuka pintu. Tetapi ruangan itu kosong. Namun, dia menyadari bahwa seseorang telah berada di sana. Sebagai seorang pembunuh yang berpengalaman, tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa buku-buku itu telah dipindahkan. Meskipun Hui Yu telah berusaha membersihkannya, Yi Jian dengan marah menemui dua pemimpin lainnya. Dia menduga bahwa orang yang menyelinap ke kamarnya adalah Hui Yu, yang paling berbakat. Dia memutuskan untuk menggunakan panggilan neraka, kendali terakhir atas anak-anak. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka harus tahu siapa tuan sebenarnya. Tanpa mereka sadari, Hui Yu bersembunyi di atas mereka. Tak lama kemudian, Yi Jian tiba di tempat yang tinggi. Saat dia meniup serulingnya, rasa sakit yang menusuk hati langsung menyerbu hati semua anak. Rasanya seperti seekor serangga menggigit tubuh mereka. Hanya sesaat, mereka sudah pingsan kesakitan. Saat itu, Hui Yu muncul di samping mereka. Dan saat ini, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Hanya sedikit telinga berdenging. Dia menyalurkan energi dalamnya ke Bai Min yang pingsan, tetapi tidak menemukan masalah dengan energi dalamnya. Dia mulai memikirkan perbedaan antara dirinya dan anak-anak lainnya. Lingkungan dan makanan yang sama. Bahkan teknik bela diri yang dipelajari juga sama. Mungkinkah karena fisiknya yang tahan racun? Hui Yu menduga mereka telah meracuni semua orang. Tetapi saat ini dia tidak yakin. Tiba-tiba, suara berat terdengar. Sekelompok instruktur mencari ke arah mereka. Hui Yu berpikir sejenak. Jika dia melarikan diri, mereka akan menemukan bahwa dia kebal racun. Maka dia akan berada dalam masalah. Jadi dia berpura-pura pingsan karena racun. Pada saat yang sama, instruktur menemukannya. Sosok Yi Jian muncul entah dari mana. Pedangnya langsung mengarah ke dada Hui Yu. Apa yang kau lihat di kamarku? Setelah mengatakan itu, dia hendak menghabisi Hui Yu. Namun, Jian di belakangnya menghentikannya. Kita masih membutuhkan Hui Yu. Meskipun dia tidak mudah dikendalikan, tapi kita bisa menggunakan kutukan baca untuk mengikatnya. Sepertinya dia setuju dengan pendapatnya. Yi Jian memberi semua anak penawarnya. Ketika semua orang bangun dari mimpi mereka, Yi Jian datang ke hadapan mereka. Ini semua salah Hui Yu. Jika dia tidak menyusup ke markasku, semua ini tidak akan terjadi. Jika hal serupa terjadi lagi, kalian akan mengalami penderitaan hari ini lagi. Sejak saat itu, semua anak mulai membenci Hui Yu. Dan dia tidak peduli. Dia hanya memikirkan kata-kata Jian. Sepertinya karena kutukan baca, aku kebal terhadap batasan mereka. Saat itu, Xiao Ruyu pergi ke kedalaman penjara bawah tanah dan menemukan Hui Yu. Dia ingin tahu apa yang dilakukan instruktur terhadap anak-anak. Karena sebelum semua orang pingsan, Hui Yu tidak ada di sana. Tapi ketika mereka sadar, dia ada di samping mereka. Jadi dia pasti tahu sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Hui Yu mengakui bahwa batasan itu memang tidak berpengaruh padanya. Dan dia juga tahu batasan apa yang mereka miliki. Tapi dia tidak berkewajiban untuk memberitahu mereka. Ketiganya tertegun. Setelah berpikir sejenak, Xiao Ruyu memberitahu Hui Yu. Mulai sekarang, kami akan menganggapmu sebagai teman. Kami tidak akan pernah menunjukkan permusuhan kepadamu. Hui Yu akhirnya menceritakan tentang kutukan baca. Tapi bagaimana menjadi kebal? Kalian harus memikirkan caranya sendiri. Alasan Hui Yu memberitahu mereka tentang batasan itu bukan karena sumpah mereka, tetapi karena semakin banyak variabel, semakin baik. Bahkan jika hanya satu dari mereka yang melepaskan batasannya. Dengan wajah memerah, dia mengatakan nama aslinya adalah Bai Xiumin. Dia berharap Hui Yu mengingatnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari mereka meninggalkan gua. Yi Jian dan anak buahnya naik lift perlahan. Tugasnya berakhir di sini. Setelah ini, tergantung pada anak-anak ini. Dan dia berencana untuk pensiun dan tidak lagi terlibat dengan bayangan darah. Dengan kepergian instruktur, anak-anak naik lift untuk pergi. Hati Hui Yu campur aduk. Setelah 7 tahun, dia akhirnya akan meninggalkan tempat seperti neraka ini.
Tiba-tiba, Huiyu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat merobek kain dan menutupi matanya. Jika kalian tidak ingin buta, cepat tutup mata kalian. Mendengar itu, anak-anak lain juga melakukan hal yang sama. Saat lift perlahan mendekati mulut gua, sinar matahari menyinari setiap inci kulit mereka. Mereka yang belum pernah melihat sinar matahari selama 7 tahun. Ini kulit mereka memerah karena terbakar. Lift segera berhenti. Seorang pria telah menunggu di mulut gua sejak lama. Dia tampak sangat puas dengan hasilnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka ke King Feng Manor agar beradaptasi dengan dunia luar. Dan Huiyu hanya mendengar suaranya yang tanpa emosi, dan menebak bahwa dia adalah pemimpin bayangan darah. Akhirnya keluar dari tempat seperti mimpi itu. Huiyu merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Bahkan teman-temannya yang biasanya berdarah dingin, saat ini menangis bahagia. Tapi hanya sedetik kemudian, hari-hari seperti ini kembali menjadi harapan belaka. Para pembunuh membagikan senjata kepada semua anak, dan mengatakan bahwa mereka akan segera menjalankan misi. Dan saat ini, pemimpin bayangan darah sedang berbicara dengan Yi Jian. Pihak kedua merasa sayang untuk meninggalkan anak-anak itu. Bagaimanapun, bakat mereka luar biasa. Masing-masing adalah satu dari sejuta anugerah alami. Pemimpin kelompok juga berpikir demikian. Tapi selama kelompok bayangan darah menyelesaikan tugas ini, mereka berpotensi menjadi sebesar organisasi pembunuh bayaran top, teratai putih. Sementara itu, 4 pedang melesat melalui hutan di bawah naungan malam. Diikuti oleh beberapa anak di belakang mereka. Gerakan mereka lincah dan kecepatan mereka luar biasa. 4 pedang pun merasa sayang dengan bakat seperti itu. Tak lama, mereka tiba di sebuah tebing. 4 pedang menyuruh mereka bersembunyi di sini, dan menunggu instruksiku untuk mendaki gunung ini. Kalian akan melihat sebuah rumah besar. Persis sama dengan tempat kalian berlatih dulu. Orang-orang di dalam istana bulan purnama adalah target kalian. Pagi pun tiba dengan cepat. Hui Yue, yang bersembunyi di bawah tanah, sudah terbiasa menunggu. Hui Yue merasakan tekanan yang kuat. Beberapa sosok melesat keluar dari bawah kaki mereka. Dengan teriakan Hui Yue, beberapa sosok itu berpencar melarikan diri. Melihat itu, pria kekar tersebut tersenyum. Dia melemparkan tombaknya dengan kuat. Seorang pembunuh bayaran langsung tewas. Tapi dia tidak berhenti. Dalam sekejap, dia menghabisi yang lainnya. Dia berteriak, "Yang terakhir!" Sebuah tombak yang dipenuhi tenaga dalam melesat menuju hutan. Tekanan yang kuat itu menarik perhatian Hui Yue. Dia menggunakan gerakan tubuhnya di batas kemampuan untuk mematahkan tombak itu. Lalu, dia mengisi kaki kanannya dengan tenaga dalam dan menendangnya. Tombak itu langsung terbang kembali ke arah pria kekar tersebut. Sangat cepat, bahkan dia pun tidak sempat menghindar. Namun, tombak itu sedikit meleset, hanya melukai pria kekar tersebut. Hui Yue sudah kabur ke dalam hutan. Dia berpikir keras tentang penyebab mereka ketahuan. Untuk bisa menemukan para pembunuh bayaran dengan tepat, pasti ada yang membocorkan informasi. Tapi, di antara semua pembunuh bayaran, hanya dia yang diam-diam melihat surat tugas. Jadi, mustahil orang lain membocorkan informasi. Jika begitu, hanya ada satu kemungkinan, 4 pedang yang membocorkan informasi. Lalu, apa alasannya melakukan itu? Mungkinkah untuk menghilangkan bukti? Sementara itu, Hui Yue dikejar lagi. Hujan panah menghujamnya. Meskipun lincah, dia tetap terkena beberapa panah. Hui Yue terus melarikan diri dengan tubuh terluka. Dia tidak mengerti alasan kelompok bayangan darah meninggalkan para pembunuh bayaran. Tapi yang pasti, dia telah ditinggalkan. Jika begitu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah beberapa kali melarikan diri, Hui Yue menemukan sinyal yang ditinggalkan rekannya di sebuah batu berlumuran darah. Sepertinya orang yang meninggalkan dia terluka parah. Hui Yue mengingat kembali orang-orang yang mengejarnya. Dari seragam yang mereka kenakan, setidaknya ada 7 kelompok berbeda yang terlibat dalam pengejaran. Tiba-tiba, aura dingin terasa dari belakang Hui Yue. Dia segera merunduk untuk menghindari serangan fatal itu. Namun, ternyata orang yang menyerang adalah rekannya, Li Min. Saat ini, dia terluka parah. Sepertinya karena melihat rekannya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan roboh. Hui Yue memeriksa lukanya, dan menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia sangat ingin menyelamatkannya, tapi tidak ada cara. Sepertinya menyadari kekhawatirannya, Li Min mengatakan bahwa dia sudah pasrah. Aku tahu kondisi tubuhku, tapi aku tidak tahu kenapa mereka melakukan ini. Setelah melewati begitu banyak hal dan berhasil bertahan hidup, tapi akhirnya harus mati seperti ini. Saat ini, Hui Yue sudah mengerutkan keningnya. Karena Wu Guang, target pembunuhan kita adalah Wu Guang dari Sekte Qin Cheng. Seseorang menyewa kelompok bayangan darah untuk membunuhnya. Jadi kami diculik dan dilatih sebagai pembunuh di penjara bawah tanah selama 7 tahun. Sekarang mungkin mereka tidak membutuhkan kita lagi. Jadi mereka ingin menghapus kita dari rencana. Meskipun aku mati, aku pasti akan membalas dendam pada mereka. Li Min mengulurkan tangannya ke wajah Hui Yue. Aku harap kau bisa hidup.
Bisakah kau memanggil nama asliku untuk terakhir kalinya? Nama asliku. Saat Hui Yue memanggil Bai Xiumin, dia akhirnya menutup matanya dengan puas. Pada saat yang sama, aura pembunuh terpancar dari tubuh Hui Yue. Aku pasti akan menghapus mereka dari tanah ini. Seorang pria menghabiskan 7 tahun secara rahasia melatih para pembunuh, hanya untuk menyelesaikan misi pembunuhan anonim. Sekarang batas waktunya telah tiba. Dia memerintahkan untuk membunuh semua pembunuh, karena dia menerima perintah dari kliennya untuk menghancurkan bukti dan tidak meninggalkan jejak. Namun, Gu Juyang sangat yakin dengan kerahasiaan sekte mereka, dan berpikir mereka tidak mungkin menemukan tempat ini. Tapi dia tidak tahu, bahwa perintah yang dia pegang telah diberi aroma pelacak. Saat seorang anggota jatuh di depan mereka, sejumlah besar orang menyerbu aula, dan berteriak untuk memusnahkan para pembunuh kotor. Gu Juyang tertawa dalam amarah. Pedang merah darah di tangannya perlahan terhunus. Gerakannya secepat anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka bahkan belum melihat gerakannya. Sebelum kepala mereka terpenggal, dia berdiri di antara kerumunan. Aura pembunuh yang dingin tak henti-hentinya memancar. Namun, hanya sedetik kemudian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sebuah energi besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Gu Juyang mengerahkan seluruh tenaganya dan mengayunkan pedangnya. Bentrokan dua ahli menciptakan ledakan dahsyat. Saat asap perlahan menghilang, Gu Juyang sudah terluka parah. Dan dia juga melihat dengan jelas orang yang menyerangnya. Lu Xin Zhenghua dari Sekte MA. Jika begini, maka orang yang meminta pembunuhan itu adalah Sekte MA. Seharusnya dia sudah menduganya, tapi meskipun dia mati,